Gusmiati Suid adalah pendobrak. Gusmiati dikenal sebagai koreografer yang membawa pembaharuan dalam dunia seni tari di Indonesia. Sejak tahun 70-an, putri Batu Sangkar ini telah menghasilkan karya-karya tari yang bermutu tinggi. Dengan kemampuannya, Gusmiati bisa mengolah gerakan-gerakan silat Minang menjadi berbagai tarian kontemporer yang memukau. Gusmiati menjadi tonggak yang meletakkan dasar kesenian Indonesia modern. Melalui tari, Gusmiati memberi citra khas sekaligus memperkaya khasanah tari di Indonesia. Saya memilih Minang untuk pijakan saya karena saya orang Minang dan saya memahami Minang. Saya mempelajari Minangkabau dari umur 4 tahun, baik adat istiadatnya maupun sastranya maupun filosofinya. Nah, tentu nggak lucu kan kalau saya berpijak ke daerah lain yang tidak saya kuasai. Ya, alasan yang paling penting, apa yang akan kita kerjakan, kita harus mengerti. Saya nggak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak saya mengerti. Nah, saya tidak mungkin mengerjakan atau membuat koreografi yang bertolak dari etnis lain. Itu nggak mungkin, karena akar saya dari Minangkabau dan saya harus bertolak dari Minangkabau. Rupanya akar budaya adalah suatu hal yang sangat penting bagi Gusmiati. Manusia itu tidak boleh tercabut dari akarnya. Kalau manusia sudah tercabut dari akarnya, ya saya nggak tahu ya mau jadi apa gitu. Dan itu alasan yang paling penting. Kalau dia bergerak atau kalau dia bekerja tidak dari dasar yang dia mengerti, yang dia pahami, nah saya yakin bahwa dia akan, ya nggak tahu saya, dia akan menjadi apa gitu. Anda sendiri misalnya, Anda bekerja tidak di bidang yang Anda pahami, saya tidak yakin Anda akan berhasil. Nah, saya sebagai orang Minang, saya yakin, saya paham dengan Minangkabau. Bagi sebagian orang yang tak paham budaya Minang, pilihannya untuk bersilat kelihatannya bagai sebuah kontradiksi dengan karir tarinya. Di Minangkabau, semua tari-tari tradisi Minangkabau itu gerakannya berdasarkan pada gerakan pencaksilat gitu. Gerakan pencaksilat menjadi dasar dari gerakan-gerakan tari di Minangkabau. Nah, atas dasar itu saya pun bertolak dari pencaksilat karena saya berkembang dari Minangkabau. Nah, semua karya-karya saya geraknya berakar pada pencaksilat. Saya belajar pencaksilat dari umur 4 tahun. Sebetulnya di Minangkabau yang belajar pencaksilat itu laki-laki. Tetapi di dalam keluarga saya, karena saya anak tunggal dan perempuan, ya saya yang diharuskan belajar gitu. Jadi dari umur 4 tahun saya belajar pencaksilat. Tapi belum, jangan dibayangkan bahwa belajar pencaksilat itu hanya gerak ya, untuk berkelahi, bukan itu. Pencaksilat itu sebetulnya mengandung filosofi tentang kehidupan. Jadi dari umur 4 tahun itu contohnya, saya sudah diajarkan bagaimana duduk 1 jam, kemudian saya harus bisa menceritakan pengalaman apa yang 1 jam itu. Saya mungkin mendengar suara burung, saya mungkin mendengar bunyi kata, saya mungkin melihat orang lewat, saya mungkin melihat orang berkelahi, dan sebagainya. Jadi saya harus mengkonsentrasikan diri seperti konsentrasi supir. Nah, itu adalah pelajaran dasar dari pencaksilat. Pencaksilat itu banyak sekali jenisnya di Minangkabau. Setiap nagari maksudnya daerah kesatuan adat ya, setiap nagari punya aliran silat. Ada yang aliran silat Uluambe, ada yang Kumango, ada yang Gulotare, ada yang silat Limpau, banyak sekali. Tetapi secara esensi semua sama, belajar tentang kehidupan. Karya-karyanya seringkali berhasil mendegupkan rasa bangga di hati penonton Indonesia dan mendapat ulasan yang semakin melambungkan namanya. Bahkan grup tarinya mendapatkan anugerah Beijing New York yang termasyhur untuk daya cipta koreografi tarian. Sebetulnya ada 2 jenis karya saya ya. Ada tari pendek, yang salah satu namanya tari ranta, itu memang banyak ditarikan orang lain. Tetapi karya-karya saya seperti Menggantang Asap, seperti Dujung Tanduk, atau seperti yang lain, itu nggak mungkin ditarikan orang lain, karena nggak akan bisa gitu. Tidak akan bisa mereka meniru gitu, dan tidak mungkin ada seniman yang mau
menarikan tarian koreografer lain karena itu sangat melanggar etis gitu. Tapi seperti tari-tari pendek, seperti tari lantak, karya saya yang sangat banyak ditarikan orang ya, kadang-kadang saya kecewa karena mereka menarikan sangat, dari masa ke masa terjadi erosi yang sangat besar gitu. Terjadi pendangkalan, terjadi hal-hal yang ya semakin, saya sendiri kadang-kadang tidak tahu saya bahwa itu karya saya gitu, karena sudah begitu jauh sekali bedanya. Tapi kalau karya-karya yang begini, seperti menggantang asap di ujung tandu atau api dalam sekam, itu mustahil ditarikan orang. Bagi seorang pencipta tari, dari segenap pagelarannya tentu ada yang menyimpan kesan yang istimewa di hatinya. Oh, kalau karya yang ditanya yang istimewa, saya benar-benar nggak ada karya saya yang istimewa. Tapi ada pementasan yang sangat berkesan bagi saya. Misalnya tahun 1987, saya pentas di Kalkuta, di India. Nah, bukan karyanya istimewa, tapi suasana pementasan dan bagaimana kita bisa sampai diundang ke forum di Kalkuta itu yang dihadiri oleh 25 negara dan kemudian 25 pengamat-pengamat penting dari negara-negara besar, dan kemudian kita menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, itu yang sangat istimewa bagi saya. Tapi bukan karyanya. Sebab kalau sebuah karya saya katakan istimewa, karya yang sekarang apabila saya lihat 3 bulannya lagi atau 2 bulan lagi aja, nggak usah lama-lama. Dan itu saya sudah ketawa sendiri melihat bodohnya saya ya waktu 2 bulan yang lalu. Ini aja nggak usah sampai 2 bulan. Baru aja habis pementasan menggantang asap ini rasanya saya mau memukul kepala saya karena jelek sekali karya itu. Dan banyak sekali yang harusnya lebih baik begini. Jadi saya nggak pernah merasa puas, apalagi merasa bangga dengan sebuah karya. Karena saya mengira proses itu jalan terus ya. Dan apa yang saya buat sebulan yang lalu itu terasa betul saya, bodoh saya apabila saya lihat sekarang. Biasanya begitu. Dan itu kenyataan. Salah ya? Nggak tahu saya apa salah, apa benar itu. Dia mengangkat kebudayaan Minang dan kemudian melakukan penjelajahan estetik personal. Nah, personal itu menjadi lokal tapi sekaligus menjadi global. Itu yang penting dari karya, ciri-ciri diterima global. Jadi ada suatu pencarian lokal tapi itu sekaligus menjelajah global. Itulah yang penting dari karya-karya Gusmiati Sweet itu sendiri. Sebetulnya yang paling bagus dari Gusmiati Sweet bahwa semuanya menjadi tidak terpisah antara gerak, kemudian musik, dan kemudian bahkan kata-kata di dalamnya. Dia seperti kehidupan kebudayaan sendiri dalam sehari-hari kebudayaan Minang gitu. Bahwa itu tidak terpisahkan gitu antara gerak, misalnya kostum, tari dan sebagainya. Musik itu tidak menjadi, dia harus menjadi bagian dari kesatuan. Saya tahu betul kegelisahan ibu itu adalah masalah kepincangan-kepincangan yang ada di sekitar kita dan masalah ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat kita. Ibu selalu mencoba melihat hal-hal yang tidak patut, dan itu kegelisahan itu yang coba dia tawarkan atau coba dimanifestasikan dalam karya beliau. Pribadinya dulu dia seorang yang sangat keras ya, dan punya kemampuan yang kuat dan selalu pada jalurnya. Dalam karya-karya dia itu selalu ada 3 elemen yang saya kagumi. Yang pertama, dia adalah percaya betul pada adat dia sebagai orang Minang. Yang kedua, kepada syariat, pada ajaran-ajaran Islam yang harus dia ikuti. Yang ketiga, selalu ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Jadi bukan hanya menggambarkan wujud luar yang bagus dan sebagainya. Message ini yang tidak banyak ditemui dalam karya-karya yang lain, yang hanya tampil sebagai entertainment saja. Bu Gusmiati, kalau boleh saya melihat dari agak dekat ya, itu hampir belum cukup menikmati ya, imbalan materi itu. Lebih banyak perjuangannya. Tetapi dedikasi dia pada tari tidak pernah luntur. Salah satu bukti nyata bahwa sekarang Kumbarang Sakti masih tetap berdiri dan Boy tetap melanjutkan dengan teman-teman, adik-adik dan penari-penari serta musik mereka. Meski Gusmiati Sweet masih menyimpan banyak kegelisahan yang mendorongnya untuk terus berkarya, namun ia tidak kuasa menolak takdir. Komplikasi gula darah membuat Gusmiati tidak berdaya.
Koreografer terkemuka ini menghembuskan nafas terakhir pada hari Jumat tanggal 28 September tahun 2001 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Jenazah Gusmiati kemudian dimakamkan di Kompleks Sanggar Tari Gumarang Sakti miliknya. Indonesia berduka kehilangan putri terbaik yang konsisten berjuang mengembangkan seni tradisi dan mempopulerkannya ke pentas dunia. Kepada murid dan anaknya, Gusmiati meninggalkan banyak keteladanan. Gusmiati menjadi simbol kegigihan seorang ibu dalam melakoni hidupnya. Gusmiati adalah contoh nyata seniman yang konsisten memperjuangkan prinsipnya dalam berkesenian. Ia menjadi penyambung aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Gusmiati Suid layak menjadi cermin tempat berkaca kita semua yang selalu ingin belajar.